Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Namun kali ini kita akan membahas jawaban dari diskusi 1 studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Adapun tujuan pemaparan saya kali ini adalah yang pertama, memaparkan hasil analisis 4 artikel ilmiah yang terkait pendidikan dasar di berbagai negara. Nah, 4 artikel ini terdiri dari 3 artikel terakreditasi SINTA dan 1 artikel terakreditasi Scopus. Kemudian tujuan kedua adalah mengidentifikasi keterkaitan hasil studi dengan kondisi pendidikan yang ada di Indonesia, dan terakhir menarik pembelajaran komparatif untuk pengembangan praktik pendidikan dasar. Baik, kita awali bahasan kita kali ini dengan membahas analisis dan poin-poin penting yang terdapat pada artikel 1. Nah, artikel 1 ini berjudul Reformasi Pendidikan Nasional yang ditulis oleh Ade dan Aryati pada tahun 2023 dalam jurnal Dinamika Sosial Budaya. Artikel ini membahas sejumlah masalah yang dihadapi pendidikan nasional di Indonesia. Hal ini termasuk kekurangan sarana dan prasarana, ketidaksesuaian antara pembelajaran dan kebutuhan kehidupan nyata, lalu relevansi hasil pendidikan terhadap dunia kerja, dan kurangnya kesejahteraan guru sebagai penggerak perubahan. Penulis menekankan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa, reformasi pendidikan membutuhkan kesadaran kolektif dan kerjasama dari berbagai pihak. Adapun 4 poin penting yang terdapat pada artikel pertama ini diantaranya, yang pertama, reformasi pendidikan pasca 1998 yang berkaitan erat dengan dinamika sosial, politik, dan budaya nasional. Lalu yang kedua, pendidikan harus sejalan dengan reformasi nasional di bidang ekonomi, hukum, dan sosial. Lalu yang ketiga, tujuan membentuk masyarakat yang beriman, cerdas, dan berjati diri kebangsaan. Kemudian yang terakhir, strateginya meliputi profesionalisme guru, manajemen mutu terpadu, dan anggaran pendidikan minimal 30% APBN. Kaitannya dengan satuan pendidikan atau sekolah tempat saya mengajar adalah, yang pertama, masih ada keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian, implementasi kurikulum merdeka bergantung pada kebijakan lokal. Lalu, guru berperan penting dalam membangun karakter nasionalisme dan toleransi. Lalu yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek yang memadukan nilai, agama, dan budaya lokal. Selanjutnya akan dibahas artikel 2, analisis serta paparan poin-poin penting dari artikel yang berjudul Addressing 21st Century Communication Skill, Some Emerging Issue from ALE Pedagogy and Intercultural Communicative Competence. Artikel ini ditulis oleh Atriana S. Patiwell pada tahun 2016 dalam jurnal IJEE, Indonesian Journal English Education. Adapun artikel ini membahas pentingnya keterampilan komunikasi abad 21 dalam pendidikan bahasa Inggris, khususnya negara-negara ASEAN seperti Indonesia. Penulis menyoroti bahwa keterampilan komunikasi abad 21 tidak hanya mencakup kemampuan berbicara efektif di lingkungan multibahasa dan multikultural, tetapi juga kemampuan beradaptasi terhadap dinamika komunikasi global. Terdapat 4 poin penting yang dibahas pada artikel kedua kali ini.
Di antaranya yang pertama, komunikasi abad ke-21 menuntut kemampuan lintas budaya, intercultural communicative competence. Lalu yang kedua, standar penutur asli, bahasa Inggris sudah tidak relevan. Yang ketiga, guru berperan dalam membangun ruang reflektif antara budaya lokal dan global. Lalu yang terakhir, relevan dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global dan komunikasi yang efektif. Implementasinya terhadap satuan pendidikan atau di sekolah, diantaranya siswa berasal dari latar belakang budaya yang beragam atau multikultural. Kemudian pembelajaran berbasis proyek budaya lokal meningkatkan empati dan toleransi. Lalu yang ketiga, kegiatan reflektif membantu siswa dalam memahami identitas budaya dan komunikasi antar budaya. Selanjutnya akan dibahas pada artikel ketiga dengan judul Upakara Bali Ethnomathematic Monopoly Media Based on Augmented Reality on Geometry Material. Artikel ketiga ini ditulis oleh Niluh Puspa Pratiwi, Imade Suarjana, Basilius Redanwerang pada tahun 2024 dalam Jurnal Media dan Teknologi Pendidikan JMTP. Artikel ketiga ini mengembangkan media monopoli etnomatematika Upakara Bali berbasis AR untuk materi geometri kelas 2 SD menggunakan mode AD, analisis, design, development, implementation, dan evaluasi hingga tahap uji terbatas. Media ini mengintegrasikan unsur budaya Bali dalam pembelajaran interaktif. Hasil terdapat 4 poin penting yang ingin disampaikan melalui artikel 3 ini. Adapun 4 poin itu meliputi yang pertama, integrasi etnomatika dan AR pada pembelajaran geometri SD. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa melalui media monopoli berbasis budaya lokal Bali. Yang ketiga, mendukung prinsip kurikulum merdeka pembelajaran kontekstual, aktif dan berakar pada budaya. Lalu yang terakhir, guru berperan sebagai inovator kreatif yang berbasis TK. Dan yang terakhir yang akan dibahas pada artikel 4 dengan judul Children's Computer Use Time at School in Basic Education, Perspective of Teachers and Education Stakeholders. Artikel keempat ini ditulis oleh Byungura and Friends pada tahun 2025 dalam Jurnal Social Science and Humanities Open. Isi dari artikel ini adalah mereka menganalisis durasi dan pola penggunaan komputer oleh siswa sekolah dasar dan menengah di Rwanda dalam mendukung kompetensi based curriculum atau CBC dengan metode campuran atau mixed method yang melibatkan 859 guru, 55 staf RIB, dan 22 mitra pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan komputer di sekolah masih jauh dari waktu ideal akibat keterbatasan perangkat, keterampilan guru, serta infrastruktur. Terdapat 4 poin penting yang dibahas pada artikel keempat ini, diantaranya fokus dari penggunaan komputer di sekolah dasar untuk mendukung Sustainable Development Goal 4. Kemudian yang kedua, temuan dari artikel ini bahwa penggunaan komputer belum ideal karena
kendala sarana, guru belum menguasai TIK, dan keterbatasan listrik atau internet. Kemudian yang ketiga, rekomendasi waktu penggunaan komputer berdasarkan usia dari TK hingga SMA. Kemudian yang terakhir, menawarkan solusi terkait kebijakan nasional TIK, pelatihan guru, dan pengembangan kompeten digital kontekstual. Kesimpulannya, dari keempat artikel ini secara umum dibahas terkait reformasi pendidikan terhadap konteks sosial, budaya, dan teknologi yang harus adaptif. Kemudian pembelajaran di abad ke-21 menuntut kompetensi digital, komunikasi lintas budaya, dan kolaborasi. Lalu, integrasi teknologi dengan budaya lokal memperkuat identitas bangsa. Dan yang terakhir adalah guru menjadi agen utama perubahan pendidikan yang humanis dan kontekstual. Baik, itu tadi adalah penutup dari bahasan keempat artikel yang terkait analisis dan poin penting yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon juga bimbingan serta kritikan dan saran yang membangun. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.